Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, silahkan jika ada sampah di sekitarnya untuk dibuang terlebih dahulu agar kita bisa belajar lebih nyaman. Udah, Bu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Mungkin karena ini baru pertemuan awal kita di sekolah ini, jadi sebelumnya mungkin lebih baik untuk perkenalan terlebih dahulu. Mungkin dari saya, nama saya Andi Arba Oktavia, di sini mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam khususnya di tingkat kelas 10. Selanjutnya saya akan sebutkan nama kalian satu persatu. Silahkan yang saya sebut namanya untuk diangkat tangan dan lain sebagainya biar saya bisa tahu yang mana orangnya. Baik, langsung saja ya. Rifki Afi Febri. Hadir, Ibu. Oke. Yusril Iza Mahendra. Hadir, Bu. Hadir. Hardiana. Hadir, Bu. Andi Pradian Maulana. Hadir, Ibu. Ahmad Fauzi. Hadir, Bu. Muhammad Fauzan. Hadir, Ibu. Kasmania. Hadir, Ibu. Intan Nur Aini. Hadir, Bu. Ceria ya. Iya, Bu. Kurniati. Hadir, Bu. Herlina. Hadir, Bu. Anissa Rahayu Dewi. Hadir, Ibu. Irena Putri Afifah. Hadir, Bu. Dewi Indar Kusumawati. Hadir. Andri Wardana. Hadir, Bu. Adi Prayoga Ramadan. Hadir, Ibu. Rania. Hadir, Bu. Oke, jadi untuk sementara pasti saya belum bisa hafal semua ya orang dan nama-namanya yang mana, tapi sambil ngalir aja nantinya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas yang sudah terpilih silahkan untuk pimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Zidni ilma warzuqni fahman. Oke, baik. Selanjutnya, jadi ini pertemuan pertama kita di kelas 10 untuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah materi terkait Quran Surah Al-Hujurat. Ayat 10 dan 12. Dan hadis terkait yang pertama, kita akan membahas terkait mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Nah, yang pertama adalah kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Yang kedua ada prasangka baik atau husnuzon. Nah, dan yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Jadi, materi inilah yang akan kita bahas bersama-sama untuk pertemuan pertama kita di hari ini. Nah,
sebelumnya kita akan mengupas ini satu persatu. Dari materi pertama yang akan kita bahas yaitu kontrol diri dan atau mujahadah an-nafs. Ini pasti sebelumnya sudah pernah dibahas ya di jenjang sekolah atau jenjang pendidikan sebelumnya, hanya saja mungkin lebih kepada hal yang sangat mendasar terkait ini. Jadi akan kita ulas kembali dan kita pelajari bersama-sama. Sebelum saya jelaskan, apa ada yang tahu apa sih itu kontrol diri atau mujahadah an-nafs? Belum, Ada yang Bu. tahu? Oke, mungkin dari sini sudah ada gambaran lah ya. Mujahadah an-nafs adalah bahasa Arabnya dari kontrol diri. Jadi arti dari mujahadah an-nafs adalah kontrol diri. Menurut bahasa, mujahadah adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Nah, sedangkan an-nafs ini adalah diri, jiwa, atau nafsu. Nah, jadi mujahadah an-nafs ini merupakan usaha seseorang, kondisi kejiwaan seseorang dalam menahan atau mengontrol dirinya untuk melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau larangan-larangannya, agar kita lebih dapat mengontrol diri atau nafsu kita sendiri yang sebagaimana mestinya. Dan ini juga sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72 yang nantinya akan kita baca bersama-sama. Nah, selain ini juga ada hadis terkait yang membahas tentang kontrol diri itu sendiri atau mujahadah nafas, yaitu orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam pertarungan, tetapi orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Jadi itu sabda Rasulullah SAW ya. Jadi orang dikatakan kuat bukan karena dia hebat berkelahi atau hebat dalam balapan misalnya dan lain-lain, tetapi orang yang dimaksud kuat adalah orang yang mampu mengontrol, mengatur, dan menahan hawa nafsu yang untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari penjelasan ini apa ada yang mau ditanyakan dulu dari kalian? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memberi penjelasan ulang terkait apa yang sudah Ibu sampaikan tadi berdasarkan apa yang kalian pahami. Silahkan. Siapa yang mau berargumen? Saya, Bu. Baik, silahkan. Kontrol diri atau mujahadah an-nafas itu adalah bersungguh-sungguh menahan diri dari hawa nafsu, hasrat atau keinginan seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Baik, beri aplaus dulu untuk temannya. Ya, jadi betul ya yang dijelaskan oleh Intan Nuraini tadi, bahwa mujahadah an-nafas itu merupakan bentuk kesungguhan seseorang dalam menahan diri dari hawa nafsu, hasrat, keinginan untuk mencapai sesuatu atau melakukan segala hal yang tidak berdasar pada apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Jadi terkait mujahadah nafs ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, terdapat pada Quran surah Al-Anfal ayat 72 yang akan saya bacakan, dan nantinya akan kalian identifikasi hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru
Wa ini stansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Wallahu bima ta'maluna basir. Nah, jadi itu merupakan surah yang membahas terkait mujahadah nafs ini atau kontrol diri. Nah, nanti silahkan kalian cari ayat tersebut, kemudian identifikasi hukum bacaan yang terdapat di dalamnya, dan akan kita bahas kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Setelah mujahadah nafas tadi juga di awal sudah saya sampaikan bahwa selain itu juga kita akan membahas terkait husnuzon atau prasangka buruk. Jadi, husnuzon ini merupakan kata yang berasal dari husnu dan zon, di mana husnu artinya adalah, mohon maaf, di sini baik ya, bukan buruk. Husnu artinya baik dan zon artinya prasangka. Jadi husnuzon ini merupakan bentuk prasangka baik itu menurut bahasa. Nah, sedangkan arti dari husnuzon itu sendiri merupakan sikap atau keadaan jiwa seseorang yang berprasangka baik terhadap sesuatu atau seseorang yang ada di sekitarnya, seseorang yang tidak dia kenal, maupun hal-hal yang ada di lingkup kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sudah sangat jelas dianjurkan kepada kita, khususnya umat muslim, untuk selalu berprasangka baik atau berhusnuzon kepada orang lain. Jangan sampai sebaliknya, yaitu berprasangka buruk atau suudzon terhadap teman, orang tua, keluarga, siapapun itu, apalagi kepada Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini husnuzon ini juga sudah dijelaskan dalam Quran, dalam firman Allah yang terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Silakan dicatat ya, karena ini nanti akan menjadi salah satu tugas kita bersama untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Quran Bu. surah Al-Hujurat. Nah, di sini juga akan saya bacakan, dan sama seperti tadi, selanjutnya akan kalian cari hukum bacaan apa saja sih yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradum ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Nah, jadi itu merupakan ayat yang membahas terkait husnuzon di dalam Al-Quran. Nah, berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan, apa ada yang ingin bertanya terkait husnuzon itu tadi, maupun ayat terkait yang membahas tentang perilaku husnuzon itu sendiri? Saya, Bu. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, kita harus berprasangka baik kepada siapa saja, Bu? Oke, bagus ya pertanyaannya. Nah, jadi berprasangka baik itu tidak hanya kita lakukan terhadap sesama manusia saja, tetapi yang pertama kita harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha segalanya. Itu salah satu bentuk keyakinan kita atau salah satu bentuk prasangka baik yang kita berikan kepada Tuhan Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berprasangka baik terhadap diri sendiri. Jadi, salah satu bentuk prasangka baik terhadap diri sendiri itu kita percaya dan yakin bahwa kita memiliki potensi dalam diri kita, sebagaimana Allah telah memberikan itu sebagai anugerah untuk seluruh manusia yang hidup di dunia. Nah, terus yang terakhir adalah husnuzon kepada sesama manusia, karena antar satu sama lain kita merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling ketergantungan satu sama lain. Dalam artian, untuk itu kita harus
selalu berprasangka baik terhadap orang sekitar kita dimanapun dia berada, baik itu yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Nah, jadi seperti itu terkait pertanyaan dari Intan Nuraini. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, salah satu dari kalian silahkan untuk mendeskripsikan ulang terkait husnuzon yang sudah kita pelajari tadi. Silakan, siapa yang ingin mengajukan diri? Saya Bu. Ya, silahkan. Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang husnuzon. Nah, yang sebagaimana yang kita ketahui, husnuzon itu diambil dari kata hazan dan zon. Hazan itu artinya baik, sedangkan zon itu artinya prasangka. Ketika digabungkan menjadi husnuzon, maka berarti prasangka baik. Nah, adapun husnuzon itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, husnuzon kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita tuh harus meyakini itu biar kita bisa husnuzon. Nah, yang kedua itu ada husnuzon kepada manusia, yaitu kita harus berprasangka baik terhadap apa yang dilakukan orang lain. Nah, yang ketiga itu ada prasangka kepada diri sendiri. Prasangka kepada diri sendiri itu meyakini bahwa diri kita itu memiliki potensi yang besar sebagaimana Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Nah, dari hikmah dari husnuzon itu yaitu mendapat ketenangan hati yang terbebas dari dosa, dari prasangka buruk seperti ghibah dan fitnah, serta terjaga ukhuwah karena tidak mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, jadi itu tadi penjelasan tentang submateri kedua yaitu husnuzon. Sekarang kita lanjut pada submateri terakhir yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu ukhuwah. Yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Nah, jadi ukhuwah ini artinya persaudaraan, di mana ukhuwah di sini juga terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada ukhuwah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah ini merupakan bentuk persaudaraan sesama manusia yang berada dalam satu lingkup kenegaraan. Nah, misal dalam satu negara Indonesia ini, antara kita satu sama lain, antar pulau, antar daerah, antar provinsi, antar kabupaten kota ataupun desa-desa yang termasuk di dalam negara Indonesia merupakan bagian dari persaudaraan kenegaraan atau ukhuwah wataniyah ini. Nah, jadi kira-kira bisa dipahami ya terkait ukhuwah wataniyah ini. Yang kedua, ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini merupakan persaudaraan antar umat sesama muslim. Jadi antar muslim satu dan muslim lainnya dimanapun dia berada, maupun dia berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, selagi dia itu muslim, kita itu merupakan saudara antar kita dan dia atau mereka yang termasuk dalam muslim atau yang beragama Islam. Nah, untuk yang terakhir itu adalah ukhuwah
ukhuwah isnaniyah merupakan persaudaraan sesama manusia. Manusia entah dia beragama apapun itu, suku apapun itu, dia tinggal di negara manapun yang tergolong dalam makhluk sebagai manusia, maka kita itu bersaudara atas dasar ukhuwah isnaniyah ini. Jadi antar satu dan lainnya di seluruh dunia kita itu bersaudara. Maka dengan itu kita hubungkan kembali dengan materi sebelumnya. Kita sesama manusia memang harus selalu berhusnuzon satu sama lain untuk menjalin hubungan yang baik antara manusia satu dan manusia lainnya. Nah, sebagaimana husnuzon tadi, ukhuwah ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam firman Allah, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang akan saya bacakan nantinya. Dan sama seperti sebelumnya, juga akan kalian identifikasi hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idza watil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi dzununa. Nah, jadi itu merupakan bunyi Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang menjelaskan tentang ukhuwah ini tadi. Nah, jadi sampai di sini terkait ukhuwah atau persaudaraan itu sendiri, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau persaudaraan antara kakak beradik itu, Bu, disebut ukhuwah apa, Bu? Nah, jadi terkait ukhuwah antar saudara kakak beradik, jadi pada dasarnya apabila mereka terlahir dalam satu ibu atau satu ayah, satu nenek atau satu garis keturunan, maka itulah ukhuwah pada dasarnya. Jadi dia tidak digolongkan lagi sebagaimana ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah maupun ukhuwah isnaniyah, karena secara hukum alam atau hakikat berdasarkan garis keturunan mereka itu sudah bersaudara sejak dia keluar dari perut ibunya. Maka itu tidak perlu kita golongkan dalam ukhuwah manapun, karena ukhuwah pada dasarnya adalah mereka yang bersaudara seibu sebapak dan lain sebagainya yang masuk dalam satu garis keturunan. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi itu pembahasan kita pada hari ini terkait mujahadah nafas, husnuzon, dan juga ukhuwah. Sampai di sini, silahkan kalian saling berdiskusi untuk bertukar pikiran satu sama lain terkait ketiga submateri tadi yang sudah kita pelajari bersama. Baik, Bu. Ya, silahkan. Baik, saya rasa cukup untuk diskusinya. Silahkan salah satu dari kalian memaparkan hasil yang kalian diskusikan terkait ketiga materi yang sudah sama-sama kita bahas tadi. Yang pertama mujahadah nafs atau kontrol diri, yang kedua husnuzon atau berbaik sangka atau prasangka baik, dan yang ketiga adalah ukhuwah atau persaudaraan. Silahkan. Terima kasih Ibu sudah memberikan banyak pengetahuan. Tadi saya ingat yang pertama mujahadah an-nafs itu artinya mengontrol diri dari hawa nafsu, mengontrol diri dari amarah, mengontrol diri dari benci, dengki, dan lain-lain. Dan yang kedua tadi adalah husnuzon, yaitu berprasangka baik. Artinya semua orang yang punya prasangka baik itu pasti hatinya bersih. Yang makasih Ibu. Yang ketiga itu tadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, sama ukhuwah insaniyah, ukhuwah ubudiyah. Tadi yang dijelaskan ukhuwah ubudiyah, ukhuwah Islamiyah, sama ukhuwah ubudiyah yang dijelaskan ya.
Islamiyah itu. Oh, Islamiyah. Ini potong ya. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, sama ukhuwah watoniyah. Yang saya tangkap, ukhuwah Islamiyah itu saudara seiman, sesama muslim. Ukhuwah insaniyah itu saudara sesama makhluk, sesama manusia. Dan yang terakhir itu ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa dan setanah air. Jadi saya sudah cukup banyak tahu terkait apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi terima kasih Bu. Baik, kita beri aplaus untuk Andri Wardana. Nah, selanjutnya saya akan memberi kalian tugas individu. Di sini sudah saya buatkan soalnya. Silahkan kalian jawab dengan baik berdasarkan apa yang kalian pahami dan apa yang kalian catat tadinya. Ketua kelas, tolong dibagikan. Udah, Bu. Oke, baik. Sudah terkumpul semua ya ini tugas individu kalian. Nah, setelah ini silahkan salah satu dari perempuan dan satu juga perwakilan dari laki-laki untuk maju mempresentasikan hasil tugas individu yang sudah kalian tulis di masing-masing kertas kalian. Tapi di sini hanya perwakilan saja ya, satu perempuan dan satu laki-laki. Ya, saya beri kesempatan, silahkan yang ingin mempresentasikan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Infonur Aini. Saya akan mempresentasikan materi yang tadi tentang ukhuwah. Nah, adapun ukhuwah diartikan sebagai setiap persamaan dari keserasian dalam pihak lain, baik persamaan keturunan dari segi ibu, bapak, atau keluarga maupun dari segi persusuan. Secara majasi, kata ukhuwah mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, atau perasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab ditemukan bahwa kata yang membentuk kata ukhuwah digunakan juga dengan arti teman akrab atau sahabat. Adapun macam-macam ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah ubudiyah atau saudara kesemaklukan dan kesetundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bersaudara dalam arti memiliki kesamaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 3. Yang kedua, ukhuwah wathaniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 65. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah atau basyariyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah persaudaraan karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu sebagaimana dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Dan yang keempat, ukhuwah dalam agama Islam, yaitu persaudaraan dalam sebagaimana Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Adapun dalilnya yang berarti orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikanlah hubungan antara kedua saudara itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa materi yang tadi disuruh Ibu untuk bisa dipresentasikan, dan saya mengambil materi terkait masalah mujahadah an-nafs. Teman-teman
teman-teman pasti tahu, mujahadah an-nafas ialah mengontrol diri. Bagaimana kita bisa mengontrol diri dari sifat-sifat amarah, dari sifat-sifat dengki, dari sifat-sifat sombong, dan dari sifat-sifat angkuh. Oleh karenanya, sesuai dengan ayat dan surat Al-Anfal ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladina awa wan nasaru ulaika ba'duhum wa awliya'u ba'di wal ladina amanu wa lam yuhajiru ma lakum minal walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa ansurukum fid din wa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan atau kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka minta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan ayat tersebut berbunyi, yang pertama, jalinan kasih sayang harus senantiasa saling melindungi antara kaum muslimin. Yang kedua, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, memperkuat, terutama saat menghadapi musibah dan kesulitan. Dan yang ketiga, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan. Dan yang terakhir, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Artinya, yang saya dapat ambil hikmah dari surat ini dan juga isi kandungan dari surat ini, mengontrol diri tidak hanya sebatas kita menjaga diri kita, tetapi bagaimana kita sesama muslim bisa saling mengingatkan, saling mengasihi, dan saling memberi nasihat untuk selalu berada di jalan yang Allah berikan. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya kasih tahu dan yang saya pahami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah, terlihat sudah cukup paham terkait materi yang sudah kita bahas bersama-sama. Jangan berhenti di sini, tetap dibahas lagi di rumah bersama teman-teman dan keluarga. Saya rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga ada hal bermanfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam proses pembelajaran, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.